Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pertemuan kali ini. Selamat bagi kalian yang sekarang udah menempuh di kelas 11. Mari kita siapkan pembelajaran ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di pelajaran Bapak ini, di pelajaran pendidikan agama Islam, yang pertama kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian sudah mengetahui ada berapa banyak kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, di sini mengenai iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, artinya yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi ataupun rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, jadi Rasul pun Nabi Muhammad SAW menurunkan atau diberikan Al-Quran itu bukan hanya untuk dirinya saja, bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Makanya sampai dengan saat ini kitab Al-Quran murni masih ada, masih asli ya. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mari kita bahas mengenai kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat atau Taurat ya. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari kata Ibrani, atau artinya itu salah satu kitab suci yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Sesuai dengan Al-Qur'an, Quran surat Al-Isra ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidu min duni waqila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Aku di sana Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Taurat di sini berisikan mengenai asas-asas keyakinan atau akidah atau kebaktian syariah, ajaran, yaitu ajarannya yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, yang satu, yang kedua jangan menyembah berhala, kemudian jangan mempersekutukan Allah, terus sucikan hari Sabat atau hari Sabtu, terus hormati kedua orang tuamu, yang keenam jangan membunuh, kemudian jangan berzina, terus jangan mencuri, dan yang kesembilan jangan bersumpah palsu atau berdusta. Yang ke-10 jangan menginginkan milik orang lain ya, atau menginginkan hak orang lain, hak orang lain dirampas. Nah, ke-10 ini diajarkan dalam kitab Taurat ya. Nah, perlu kalian ketahui itu diajarkan dalam kitab Taurat. Nah, di sini isi pokok kitab Taurat juga dikenal dengan 10 hukum. Nah, 10 hukum itu yang tadi yang Bapak sebutkan ya. Ada 10. Itu perlu kalian catat. Bisa kalian ulangi kembali nanti di back lah pokoknya ya. Di menit yang keberapa tadi diulangi kalau misalkan belum tercatat. Untuk selanjutnya mengenai kitab Zabur. Kitab Zabur ini
berbentuk jamak dari kata jubur atau berasal dari jabara yazburu zabr, ya, yang artinya menulis. Makna aslinya yaitu kitab yang tertulis. Nah, mengenai kata jabur ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci, Bahkan sebagian ulama menyebutkan Mazmur adalah salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu selain Taurat dan Injil. Ya, itu mengenai kitab Jabur. Nah, dalam bahasa Ibrani istilah Jabur itu berasal dari kata jimro yang berarti lagu atau musik, ya. Nah, langsung saja. Terus kitab Jabur ini berisikan kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada sekitar 150 surat ya. Dalam kitab Jabur ini tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, ingat. Kemudian hikmah, pujian, kemudian nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud, ya. Nah, selain itu pun terdapat sanjungan atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyanyian rohani ini yang disenandungkan tadi oleh Nabi Daud alaihissalam yaitu mengenai nyanyian untuk memuji Tuhan, liturgi, ya. Kemudian yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, nyanyiannya itu. Kemudian ratapan-ratapan jamaah meratapi tentang segala kehidupan. Kemudian ratapan-ratapan dan doa individu, ya. Yang terakhir nyanyian untuk raja. Seperti itu. Itu yang diajarkan dalam kitab Jabur yang dibawakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, mengenai kitab yang selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil ini ya diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu berisikan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Injil ini terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi setelah Nabi Isa, atau disebutkan nabi terakhir, nabi penutup dari para nabi dan rasul, ya. Nah, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, kitab Injil diturunkan ini sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi seluruh manusia. Ditulis untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diperjelas di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qaffayna ala asarihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahmah, yang artinya kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Nah, kitab Injil dan kitab Taurat yang tadi yakni sesudah mengalami perubahan
pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia, kitab Injil ini sekarang membuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa. Ya. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, atau disebut Yohana Yahya itu. Nah, mereka itu sebenarnya bukanlah orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi Injil versi Barnaba, ya. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang tadi disebutkan, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Nah, jadi itu orang yang tadi 4 itu tidak dekat dengan Nabi Isa, tapi mereka mengarang. Jadi kitab Injil yang sekarang ini sudah tidak asli lagi karena dikarang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan padahal sebelumnya ada Injil versi Barnaba, tapi itu sudah tidak ada, ya. Sudah nggak tahu digebenakan, yang pasti udah hilang yang aslinya itu. Nah, itu mungkin dari kitab Injil. Kita lanjut dengan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Kemudian diturunkan tidak sekaligus melainkan berangsur-angsur, ya. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih yaitu 23 tahun. 23 tahun itu digenapkan. Kurang lebihnya itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz dan terdapat 114 surat. Kemudian terdapat 6.236 ayat, ya. Terdapat 6.236 ayat. Atau terdapat 74.430 kalimat dan 325.345 huruf, ya. Nah, baik itu anak-anak mengenai Al-Quran, yaitu Al-Quran itu wahyu yang terakhir diturunkan, yaitu adalah surat Al-Maidah ayat 3, ya, yaitu turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada, ya, haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, mengenai intisari Al-Quran, yaitu mengenai wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, menghapuskan sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi Al-Quran ini telah update lah gitu, ya, yang mencakup seluruh aktivitas, baik itu hukum, baik itu segala tingkah laku, muamalah, ibadah, syariat di sini lengkap di dalam Al-Quran ini dibanding dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, nama-nama lain dalam Al-Quran di sini, yang pertama adalah ada satu Al-Huda, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Asy-Syifa, yang keempat Az-Zikr, yang kelima adalah Al-Kitab. Al-Huda artinya itu petunjuk, Al-Furqan artinya itu pembeda, Asy-Syifa itu adalah penawar atau obat, yang keempat Az-Zikr adalah peringatan adanya ancaman atau balasan, ya. Yang kelima yaitu Al-Kitab atau firman Allah yang dibukukan. Nah, anak-anak, itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai Al-Quran. Tapi di sini ada lagi juga mengenai isi Al-Quran, yaitu mencakup, ya, maaf, kita lanjutkan kembali. Yang pertama, isi Al-Quran itu terdapat
rukun-rukunnya itu adalah yang pertama adalah akidah atau keimanan. Yang kedua ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang ketiga ada akhlak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kepada sesama manusia, baik pun akhlak kepada alam. Di sini diajarkan dalam Al-Qur'an. Kemudian keempat adalah muamalah yang disebutkan tadi, hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima yaitu kisos atau cerita nabi dan rasul oleh orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Kemudian yang terakhir ada semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jika kita betul-betul mempelajarinya akan mendapatkan hal seperti ini ya. Yang terakhir ini tentang keistimewaan Al-Qur'an. Yang pertama adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu itu mempunyai syariat atau ajaran ataupun aturan. Dengan caranya masing-masing dalam penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kan kita sekarang ibadah orang Islam salat, kalau dulu kan ibadahnya beda lagi. Nah, yang ketiga atau yang ketiga, kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Ini keistimewaan Al-Qur'an, selalu terjaga karena banyak orang-orang yang menghafalkannya. Yang keempat adalah Al-Qur'an tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya atau yang ingin menggantinya. Tidak akan bisa tergantikan ini Al-Qur'an. Tidak akan ada yang bisa memalsukan. Walaupun ada usaha yang ingin memalsukan, pasti akan ketahuan, karena dalam setiap pembukuan Al-Qur'an itu selalu diseleksi oleh orang yang sudah hafal Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an yang baru ini siap dipasarkan atau tidak, apakah sudah benar. Ketika ada yang salah, tidak jadi diterbitkan. Yang kelima, membacanya itu adalah atau mempelajarinya itu adalah berupa ibadah. Jadi baik kita sedang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, membaca artinya, itu ibadah. Satu hurufnya pun itu dibalas dengan 10 kebaikan. Daripada kita sekarang membuang sampah atau berimpak, bersedekah, dengan membaca Quran itu lebih utama. Ya. Baik, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila ada kata yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang salahnya mohon dimaafkan. Itu dari kesalahan atau kekurangan ilmu Bapak pribadi. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.